Ditjen Bea Cukai resmi membatasi barang bawaan dari luar negeri ketika pulang dari wisata atau lainnya. Barang yang dibatasi adalah alas kaki maksimal 2 pasang per penumpang, tas 2 buah, barang tekstil 5 buah, alat elektronik 5 unit dengan total harga barang maksimal 23 juta per penumpang, serta HP, komputer, dan tablet 2 buah per penumpang dalam jangka setahun. Jika ketahuan membawa barang lebih dari ketentuan, maka akan dikenakan biaya impor secara profesional. Apa komentar Anda mengenai pembatasan barang bawaan atau carry on ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924 kami buka untuk Anda. Ya, makasih. Ya, menurut saya sih ini sepertinya ya, ini ada peningkatan ya daripada dulu mungkin dibatasin per orang $500 kalau nggak salah ya, atau per keluarga 1.000 atau 1.000 berapa dolar gitu ya, kedatangan gitu ya. Tapi yang penting begini, kayak tadi dari narasi Pas FM dari ibu yang bacakan itu dan atau gitu loh, ya kan? Itu mesti dipertegas karena biasalah di Indonesia ini kan sengaja ya, tanda petik dibikin abu-abu, jadi ada ruang buat uang ruang buat nego atau ruang buat jadi dispute gitu loh, yang ujung-ujungnya nanti nego gitu ya. Jadi mesti dipertegas lah gitu loh ya. Jadi misalnya ada kasih contoh, ini ada si A, penumpang A bawa datang dari luar negeri, bawa pulang ini dengan demikian dia udah kena ini, dia bebas ini gitu loh, kayak seperti itu loh. Jadi jelas ada contoh kasusnya gitu. Itu aja sih. Makasih. Jadi menurut saya ya, ini saatnya, kan ada menteri yang ngomong ini, kasih THR ke peternak, kasih THR ke petani, kasih THR ke petugas custom di bandara ya. Gitu caranya. Karena mereka minta keberpihakan dari mereka. Jadi itu caranya ya. Jadi ketika berpesta, ayo sini kita ajak maju semua. Tapi begitu biayanya mesti dibayar, dia tagih dari kelas menengah seperti kita begini. Ya, PPN naik 1%, itu luar biasa gede itu. Beras hilang, sekarang naik. Itu kasih THR ke pedagang beras itu. Tapi biayanya siapa yang bayar? Kelas menengah. Kita yang setengah mati. Duit mungkin ya kalau gajian tambah lah ya 5% atau berapa persen. Tapi inflasinya, harga-harganya naik semua. Nah, tagihnya ke kelas menengah. Itu intinya. Waktu berpesta, mereka elit-elit politik yang berpesta dapat kekuasaan, biayanya kemana? Ke kita. Belum IKN segala macam korupsi diurus, nah itu. Kan enggak kan? Jadi begitu caranya. Iya, silakan Pak Audi. Seru juga ini. Bea Cukai ini juga berusaha sekarang mencari remah-remah ya. Tapi ya memang sih kita harus akui juga banyak pengusaha-pengusaha nakal ya sebenarnya ya, yang ya mau berusaha tapi tidak mau membayar pajak sepenuhnya. Itu banyak sih memang. Jadi dengan cara bermacam-macam untuk mengelabui Bea Cukai. Jadi ya saya pikir normatif juga sih Bea Cukai mau membuat aturan baru gitu. Lagi pula kita ke luar negeri mau beli barang berapa banyak sih, berapa. Iya, dan Jasri pun sebenarnya harusnya bayar pajak dong. Iya, jadi saya pikir itu memang cara Bea Cukai untuk mencegah pengusaha-pengusaha nakal. Kita pun sebagai warga negara yang baik ya, kalau memang beli barang ya bayar aja lah pajaknya. Kenapa memang? Cuman memang sekarang ini pemikiran kita sebagai warga itu, pajak kita kemanakan sih? Jangan sampai dimakan juga sama petugas pajak itu gitu.
Nah itu ya yang menyakitkan hati sebenarnya cuma itu. Iya. Petugas pajaknya kayak raya dengan cara yang tidak jelas gitu, tapi ya kita yang rakyat yang diperas gila-gila dia itulah. Itu yang tidak nyaman sebenarnya. Tapi kalau biaya cukai mau mencari remah-remah dari pajak-pajak itu ya oke lah. Menurut pendapat saya boleh aja, sah-sah aja kan. Tapi ya dalam pemeriksaan itu tidak pilih kasih ya. Karena kita lihat bahwa apalagi di Terminal 2 sekarang itu ada orang-orang yang tertentu aja disasarkan gitu. Jadi saya minta ya kalau bisa itu terbuka aja, dipasang CCTV, tempat duduk kiri kanan ya kan. Kemudian juga di tempat perhitungan juga dipasang semuanya gitu. Jadi itu lebih fair. Jadi orang juga nanti kalau mau bayar ya lebih senang juga kan. Nah, itu. Jangan nanti ya gimana lah, tahulah kita semuanya itu tambah dibuat perencanaan, tambah dibuat untuk apa? Lubang-lubang tikus. Terima kasih. Ya, saya mau kasih komentar nih Pak. Makin lama makin kalau kita perhati ini para pejabat kita nih makin aneh aja Pak. Kenapa saya katakan begitu? Sama barang-barang impor takutnya bukan main. Jadi kan kita memang presiden terdahulu juga sudah sepakat kok adanya pasar bebas. Jadi udah deal lah, ibaratnya udah deal. Jangan istilahnya udah deal ya. Kemudian yang di sini tuh pejabatnya tuh makin aneh-aneh aja gitu. Pihak kalau mau bersaing ya tinggal bersaing, bikin yang bagus kayak atau gimana, bukan dilarang-larang kayak gitu. Udah pasar bebas. Iya. Di dunia ini aja sudah namanya istilahnya sudah global citizen Pak. Udah nggak ada pembatas antar negara kayak gitu. Harusnya ya para pejabat kita ini yang sekolahnya tinggi dibayari negara itu harus open minded ya. Jadi yang paling bahaya atas bangsa ini adalah bukan masalah barang-barang import, ideologi agama import itu yang sangat berbahaya, yang memecah belah bangsa ini ya, menjadi terpecah-pecah, kebencian terhadap ras satu sama ras lainnya. Itu yang harus diperhatikan. Soal barang-barang yang sudah namanya udah global citizen kok. Ya, kenapa harus dibatasin? Saya bingung ya, makanya tidak heran nih Indonesia tuh IQ-nya itu di bawah 80. Makin lama makin bodoh Pak, bener soal kayak gini, karena esensinya bukan di situ. Itu ideologi agama yang merusak bangsa ini. Apa sih? Saya setuju dengan aturan ini, tapi dengan syaratnya itu pejabatnya mesti jujur dan konsisten melakukan itu. Bukan sebagai jalan tikus untuk cari duit lagi. Repot itu kalau nggak siap aturan. Petugasnya kalau nggak siap percuma dikasih aturan gini, banyak utang tikus. Ya, bagus aturannya kalau diterapkan dengan benar. Tapi kenyataannya jarang itu bisa diterapkan dengan benar. Susah. Mental kalau belum berubah susah. Itu orang nyenggolnya ke korupsi ringan tuh. Betul Pak. Iya, saya kira tadi kalimat itu akan dikenakan dengan profesional ya tadi ya. Betul Pak. Biaya impor secara profesional. Biaya impor itu bukan secara profesional kali. Biaya impor secara diam-diam gitu. Nantinya. Jadi saya kira ini aturan baik ya. Sama juga kita ke negara lain juga ada terapkan aturan seperti itu. Ya kan? Bahkan ada negara yang makanannya dia sangat selektif. Makanan tertentu nggak boleh masuk negara itu. Saya kira Indonesia menerapkan cara ini sih sah-sah aja dan bagus. Karena untuk ya apa itu yang disebut hand carry ya, bawa masuk itu yang dagang baju itu pulang satu koper, pergi satu koper, pulangnya 4 koper gitu kan dibawa. Itu ada aja yang istilah sekarang itu just-tip kan memang banyak. Sewajarnya mereka bayar pajak ya kalau memang mereka masuk. Tapi kan untuk mencegah ini hal baik saya kira. Cuma yang selalu dikritik oleh pendengar lainnya termasuk kita semua ini adalah oknum-oknum di imigrasi. Karena mereka selalu mengambil kesempatan ini. Begitu udah ketangkap tangan, ada tengah ilmu yang setia kan.
Nah ini bagaimana dihindari? Jadi saran saya, aturan ini harus jelas di website-nya imigrasi supaya setiap warga negara yang kembali ke Indonesia dari luar negeri mereka tahu aturan mainnya. Barang ini kena berapa harganya, barang ini kena berapa. Kalau mereka bisa menunjukkan invoice, yang sering kan mereka belajar berusaha untuk supaya lolos itu barang di kemasannya dibuka sedemikian rupa atau dikasih atau apa, itu kan cara-cara yang kita tahu lah. Nah persoalannya kalau mereka bisa menunjukkan invoice, mereka beli di negara tempat dia beli, itu di sini dasar hitungannya pajak dari invoice. Kalau nggak bisa ditunjukkan, di situ bisa main kong-kali-kong dan kucing-kucingan. Jadi inti dari permasalahan yang saya kira semua komentator utarakan itu harus transparan. Betul Pak. Jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum. Betul. Bagaimana imigrasi transparan? Kalau perlu bikin room inspection yang pakai transparan kaca. Kalau udah ketangkap, udah ditandain kopernya dengan stabilo kuning atau apa, itu otomatis di luar kan akan dipanggil kan. Iya betul. Nah itu bawalah ke kamar itu, transparan di situ. Aturan jelas ditunjukin, barang yang Anda bawa, barang sepatu ini nilainya gini, ketentuan bayar pajak. Dan store-nya harus di loket yang ditunjuk. Kalau transparansi ini berjalan, saya kira juga gak akan dikomplain. Oleh negeri datang juga gak akan. Karena semua juga ngerti. Memang harus begitu. Dengerin Pas FM sambil ngintip. Hati-hati kalau sekarang bisnis just tip. Ya, saya ini aja. Kadang-kadang kita bikin aturan ini terlalu boten-boten. Karena kalau dicurigain orang jatip, ya udah dibikin aja. Nggak usah detail, mau kaos kaki berapa, bawa kolor berapa, gitu kan. Atau bawa makanan komoditi. Sekarang kalau yang dirasa untuk diperjualbelikan, udah kenain pajak. Jadi kan nggak semua orang merasa kenyamanannya terganggu kalau mau keluar negeri pulang gitu. Kayaknya kadang-kadang pembuat aturan nih lama-lama makin kesini kayak makin kurang wise gitu loh ya. Asal mencapai tujuan tapi banyak aspek tidak diperhitungkan. Nah ini kebetulan saya habis lewat Menteng nih Pak ini ya. Itu ada demo di depan KPU, aspirasinya nggak jelas. Bukan nggak jelas, saya nggak tahu apa aspirasinya. Tapi yang dilakukan oleh pihak berwenang adalah penutupan jalan dan akhirnya terjadi kemacetan yang luar biasa. Itu di pusat kota ya, dikit lagi udah bundaran HI gitu loh. Nah yang tadi hari ini topiknya disinggung kan ini bicara lalu lintas orang, lalu lintas barang. Itu kan luar negeri ya. Ini beresin dulu deh lalu lintas dalam negeri, dalam kota gitu. Ini aja nggak becus gitu loh ya. Ini aja nggak becus, kita dibikin macet, pemboresan bensin. Ini yang diberesin dulu udah lebih urgent daripada yang kayak begitu. Percuma kita bayar pajak kalau pemerintah yang ini nggak sanggup untuk mengelola kotanya dengan nyaman buat warga gitu. Kalau saya sih setuju ya. Dan di situ itu ada aturannya juga, FOB 1.500 US dollar untuk sepatu, tas dan baju. Jadi value or quantity itu ditentukan. Dan HP boleh 2, tablet boleh 2. Tapi di situ juga dituliskan lagi per tahun. Kalau memang per tahun, saya juga amat setuju. Tetapi besok Bung Benny tanya deh sama Menteri Perdagangan, karena ini yang membuat peraturan kan Menteri Perdagangan. Siapa Bung Sul ya kalau nggak salah. Betul. Nah, tanyakan itu peraturannya apa benar serius. Kalau memang serius, pertanyaannya rakyat itu bisa tahu dari mana apabila orang ini cuman 1 tahun 1 kali. Apakah komputerisasi ataupun data itu sudah direkod lalu
keluar masuknya orang itu diketahui, memang ya pasti diketahui ya, punya data ya bea cukainya, tapi online secara seluruh Indonesia, jadi seluruh bandara gitu ya, baik dari Surabaya, Jakarta, mana kayak gitu ya. Nah, kalau memang iya, wah itu bagus gitu ya. Dan itu juga termasuk juga TKI TKB loh. Nah, ini yang saya suka. Kenapa? Karena gini, kita di lokal Indonesia bekerja susah-susah bayar PPN, bayar PPH, kayak gitu kan. Tapi yang namanya justice, 1 tahun misalnya atau 1 bulan dia bisa 2-3 kali pulang pergi ke luar negeri, cuman nenteng barang, bawa pulang, terus dapat untung. Enak aja kan, nggak bayar pajak. Terus industri, sebenarnya peraturan ini benar gitu ya, tapi industri kita mati dong kena mereka gitu kan ya, kira-kira ya. Dan negara pun juga rugi karena ada yang bayar pajak, ada yang nggak bayar pajak. Termasuk kita dirugikan karena kita bayar pajak, terus kok mereka nggak bayar pajak. Karena menurut saya gini, dulu waktu HP itu ditentukan harus ada apa itu namanya, kodenya itu apa itu kan, kita nggak bisa import gitu ya. Kalau mau import ya nggak apa-apa, tapi harus bayar pajak kayak gitu-gitu. Nah itu sampai sekarang kok suaranya kayaknya udah nggak ada ya. Maksud saya nggak adanya gini, itu ditiadakan, tapi apakah ditiadakan itu tergantung dari bandara saja. Begitu kita bawa HP, terus harus bayar di situ, terus nego di situ, terus tapi datanya nggak ada. Terus yang kontrol data siapa? Misalnya orang-orang pejabat-pejabat kita yang setor harta warisan, maksudnya setiap tahunnya itu aja daftar harta warisan itu, daftar harta itu sama KPK cuman ditimbun doang, nggak ada diperiksa itu masuk akal atau enggak, itu kayaknya gimana gitu ya. Kayak yang lalu tuh kalau nggak salah Dandi atau siapa itu kan gara-gara dia gebukin anaknya orang, terus akhirnya viral, jadi ketahuan, sebapak-bapaknya ketahuan sekalian. Tapi kalau enggak, KPK kan tidur nyenyak. Lah, pertanyaan saya, siapa dari pejabat kita yang di Dirjen Pajak atau yang di keuangan itu yang monitor kalau kita ini keluar masuk itu dipantau? Cuman 1 tahun 1 kali saja. Jangan-jangan gini, terus kita 1 tahun 1 kali, tapi yang 1 kalinya negonya sama bea cukai. Terima kasih. Opini saya, itu regulasinya yang menetapkan internasional apa dalam negeri kita ya Pak, Indonesia ini sendiri. Kalau Indonesia itu sendiri, artinya regulasi itu dibuat dari pemerintah, bagaimana cara kerja, keberangkatannya, kepulangannya, dengan pembawaannya, berapa kilogramnya, pemberitahuannya bagaimana, antara nasional, domestik, atau internasional. Jadi kalau seumpamanya regulasi itu dibuat internasional, artinya kan kebijakan petunjuk dari keberangkatan itu sendiri internasional yang menetapkan, dari entah dari visanya, entah dari bordernya, atau maskapai internasional itu sendiri Pak. Jadi tidak merugikan konsumen ataupun masyarakat luas umumnya. Jadi menurut saya begitu Pak. Sebenarnya sih ya itu oke aja, tapi jangan ngurusin sesuatu yang tidak terukur. Itu aja sih buat saya. Yang masih saat ini pemerintah dengan adanya Justip itu, dia sudah harus bisa ngasih statement bahwa kerugian yang sudah karena ada Justip itu, pemerintah sudah dirugikan berapa triliun misalnya, atau berapa ratus miliar. Kalau belum mesti bikin kebijakan-kebijakan yang belum ada ukurannya, itu aneh buat saya. Ya itu harus ada statementnya, sudah rugi berapa triliun pemerintah kita itu. Jadi jangan bikin aturan-aturan yang masih nggak terukur ya.
harus ada statement dari pemerintah sudah rugi berapa triliun saat ini gitu. Ya itu, terima kasih. Ya kalau pemerintah atau dalam hal ini Dirjen Bea Cukai kalau buat peraturan sih bagus. Saya setuju dengan peraturan itu. Pertanyaan besarnya adalah apakah staf di lapangannya sudah siap? Jangan-jangan nanti itu bisa dipakai sebagai objek entah pemerasan atau dan sebagainya. Itu selalu pertanyaannya, apakah memang sudah profesional dan siap petugasnya di lapangan? Kes-kes sebelumnya lihat hasilnya. Aturan bagus, pelaksanaannya memble. Makasih. Sebenarnya ini kalau buat saya ya itu perdagangan baru juga boleh, kecuali barang disita ya. Umpama saya dagang elektronik, HP semua, saya hitung-hitung lokal lebih mahal, saya import. Walaupun karena hitung-hitung biaya masuk kan kita kan apalagi di bea cukai bisa main. Itu sih sistem perdagangan baru. Ya itu bagus juga buat kita turis lokal. Jadi nggak disita, kecuali disita. Apa contoh HP kan lagi top apa kita import dari Singapura, Malaysia. Kan orang kan lebih yakin barang produk luar kan, walaupun satu merek. Ini juga bagus buat pedagang-pedagang. Dan terima kasih. Ya kalau mau bikin aturan ada dari atas sampai bawah dibikin aturan yang benar. Jangan semuanya rakyat yang mesti ikut aturan mereka. Memang mentang-mentang mereka punya aturan. Dari presiden sampai ke bawah harus ikut aturan juga. Kemana dia pergi harus diperiksa juga. Jangan mentang-mentang dia pejabat dia bawa berapanya bebas masuk, apapun bisa masuk mereka. Konsisten harusnya aturan itu. Jangan hanya untuk rakyat saja. Rakyat tidak bodoh. Justru kembali lagi saya bilang, ini banyak menciptakan tikus-tikus lagi kayak begini. Ya, maaf kata saya bilang, banyak tikus-tikus lagi yang diciptakan. Karena apa? Nanti akan ada permainan juga itu antara bea cukai sama si bakwan atau sama si tempe ini. Kalau yang tidak tahu, yang buta, wah kacau itu. Lahannya banyak lagi buat mereka-mereka ini. Jadi kembali lagi, kalau mau bikin aturan yang tegas, jangan cuma untuk rakyat, tanpa terkecuali. Gitu, bikin aturannya. Jangan diperuntukkan untuk rakyat saja. Dan lahan-lahan tikus ini harus celah-celahnya itu harus jangan sampai ada lubang-lubang lagi yang masuk. Kalau kayak gini lubangnya masih banyak. Justru orang yang buta itu mereka bawa tiba-tiba, waduh, deh begini, ya stop, masuk kantong saya. Jadi begitu saja. Sebenarnya aturannya sudah bagus, cuman sayangnya kenapa kok baru terapkan sekarang, Mbak ya? Harusnya sih beberapa tahun yang lalu. Karena hal-hal seperti itu kan bisa memicu banyak kayak penggelapan pajak seperti itu. Dan perlu juga ditambah untuk item deskripsinya seperti jam atau perhiasan itu kan belum termasuk di yang dilarang tuh dari bea cukai itu. Kemudian ada sanksi juga, Mbak, mengenai barang-barang yang jika tertangkap melebihi batas yang ditentukan itu akan diapakan, akan dimusnahkan, apakah disita negara, apakah dilelang atau apa gitu. Karena kalau hanya ditangkap aja nggak dimusnahkan tuh akan jadi celah korupsi baru bagi tikus-tikus bea cukai itu, Mbak. Sekian syarat itu aja. Itu banyak tipu-tipu aja itu. Nggak pelaksanaannya nggak sesuai gitu loh sama kenyataannya. Jadi kenyataan dengan keinginan tuh berbeda, itu aja. Ya, menurut pendapat saya bagus juga ya kalau ada pembatasan. Namun demikian yang diperlukan bahwa setiap barang yang diperiksa di bea cukai itu sebaiknya dipasang CCTV. Jadi bisa ketahuan, jadi tidak ada pencurangan. Jadi kita kerja dengan benar-benar menjalankan tugas yang benar gitu. Jadi di mana pengeluaran barang, pemeriksaan barang itu dipakai CCTV juga, termasuk di dalam kamar pemeriksaan itu pakai CCTV. Jadi agar para petugasnya tidak main mata. Saya setuju untuk membatasi demikian. Terima kasih. Menurut saya aturan nggak usah banyak-banyak, aturan yang ada aja. Dari tahun 90-an kita kalau mau bawa handycam ke luar negeri kita juga wajib lapor kok. Ya, itu udah
banyak lah aturan. Jadi yang intinya adalah manusianya bagaimana cara menjaga pelabuhan. Kalau nggak tahu caranya, saya ajarin nih, pergilah ke pelabuhan ke Johor Bahru tuh, antara perbatasan Singapura dengan Malaysia. Belajar dari cara orang Singapura, bagaimana jaganya. Rokok aja nggak bisa lewat, apalagi yang kayak gini-ginian gituan lah. Pokoknya rokok yang bisa diumpetin di kantong aja nggak bisa lewat. Makanan biceng-ciang, nah itu nggak bisa lewat itu. Nah itu manusianya Indonesia bisa nggak belajar gitu? Kalau nggak bisa, import aja. Kita panggil orang Singapura jaga pelabuhan Indonesia, pasti dapat duitnya banyak imigrasinya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Dina Amelia.